everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Rekan sejawat di Red Sparks buka-bukaan soal Megawati Hangestri yang kerap jadi sorotan media Korea. Megawati Hangestri kembali menarik perhatian media Korea setelah menjalani musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Setelah sempat bermain di Proliga 2024, Megawati kembali ke tim Red Sparks dan langsung bergabung saat mereka menjalani laga pramusim di Taiwan. Namun, debut Mega di Red Sparks musim ini baru dimulai pada ajang KOFO Cup 2024 yang berlangsung dari 9 September hingga 6 Oktober. Dalam turnamen KOFO Cup, Red Sparks memperkenalkan 3 pemain baru, yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri, dan Pyo Sungju. Kehadiran mereka membawa perubahan signifikan pada performa tim, membuat Red Sparks tampil impresif sepanjang turnamen. Pyo Sungju, salah satu pemain baru tersebut, memberikan pujian khusus kepada Megawati. Musim lalu saya berhadapan dengannya, dan Mega adalah pemain yang sulit dihentikan. Kini, saya merasa lega karena dia berada di pihak kami, ungkap Pyo Sungju usai pertandingan perdana KOFO Cup 2024. Tidak hanya itu, Pyo juga menilai Megawati sebagai pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Dia adalah atlet voli yang hebat. Saya sempat mengatakan padanya bahwa dia bisa bermain lebih baik lagi, lanjutnya. Pyo bahkan mengingat momen ketika Megawati menyambutnya dengan pesan singkat setelah transfernya ke Red Sparks diumumkan. Pesan itu sangat berarti bagi saya, dan saya berterima kasih atas sambutannya, katanya. Pernyataan Pyo ini relevan dengan sorotan media Korea terhadap sikap Megawati yang dikenal ramah dan suportif. Sikap tersebut tidak hanya terlihat dalam sambutan hangatnya kepada Pyo, tetapi juga dalam kontribusinya di lapangan. Megawati berhasil membawa Red Sparks menjadi salah satu tim dengan serangan paling tangguh di Liga Korea. Hingga saat ini, ia telah mengumpulkan 60 poin dari 3 pertandingan awal, menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak skor tertinggi sementara musim ini. Sementara itu, performa gemilang Megawati di Red Sparks mencerminkan dedikasi dan semangatnya untuk terus berkembang. Tidak hanya mengesankan rekan setimnya, ia juga menjadi figur penting bagi penggemar voli Korea yang mulai mengenalnya lebih dekat. Dukungan dari Pyo Sungju menegaskan betapa besar dampak yang Megawati berikan di dalam dan luar lapangan. Dengan keberhasilan ini, Megawati Hangestri tidak hanya membawa harum nama Indonesia di kancah voli internasional, tetapi juga menjadi inspirasi atas bagaimana kerja keras, kerendahan hati, dan semangat kolaborasi dapat menciptakan pengaruh positif dalam sebuah tim. Di sisi lain, tim bola voli putri, Hwaseong IBK Altos mengincar posisi yang lebih tinggi dengan pemainnya, Lee Soyang, dalam keadaan sehat untuk membantu performa tim. IBK Altos finish di posisi kelima pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Mereka gagal melaju ke pasca musim selama 3 musim berturut-turut. Sejak finish kedua pada musim 2017 hingga 2018, terakhir kali mereka melaju ke Liga Voli musim semi dalam 6 musim terakhir adalah pada musim 2020 hingga 2021. Setelah musim berakhir, IBK Altos membuka dompetnya. Mereka mendatangkan outside hitter, Lee Soyang dan middle blocker, Lee Jo-ah yang masing-masing dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kedua pemain ini merupakan rekrutan terbesar musim ini dalam pembelian agen bebas. Lee Soyang menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 700 juta won, gaji tahunan sebesar 450 juta won. Nilai transfer Lee sebesar 2,1 miliar won selama 3 tahun atau 24 miliar rupiah, 700 juta won atau 8,2 miliar rupiah per tahun. Lee Jo-ah menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 400 juta won, gaji tahunan sebesar 330 juta won. Karena tim berinvestasi dengan sangat antusias, kinerja mereka pun diharapkan. Namun, peringkat IBK Altos mengecewakan. IBK Altos bertahan di posisi keempat pada putaran pertama dengan 31 poin. Megawati Hangestri Pertiwi bisa berjumpa dengan salah satu pemain Vietnam Tran Thi Bich Thuy.
saat membela Red Sparks menghadapi GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. GS Chalters yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan merekrut Tran Thi Bich Tui pada tengah musim. Pemain timnas voli putri Vietnam itu sudah diperkenalkan secara resmi oleh tim asal ibu kota Korea Selatan tersebut. Tran Thi Bich Tui menandatangani kontrak jangka pendek dengan GS Chalters, yakni hanya 3 bulan saja hingga musim reguler Liga Voli tuntas pada Maret 2025. Jika semua persyaratan lengkap dan secara fisik serta teknik tidak ada kendala, maka pemain berposisi middle blocker itu akan tampil saat di Gymnasium Seoul saat GS Chalters menjamu Red Sparks pada 10 Januari. Pertandingan tersebut merupakan laga pertama GS Chalters dan Red Sparks pada 2025 sekaligus menandai duel pembuka pada putaran keempat bagi kedua tim. GS Chalters sedang morat-marit dan hanya meraih 1 kemenangan dari 18 kali berlaga dari putaran pertama hingga putaran ketiga musim ini. Tim yang dimotori Giselle Silva itu seperti kehabisan bensin menjalani musim ini. Selain ditinggal Kang Sophie serta cedera yang dialami Stephanie Wheeler, pemain-pemain seperti Kim Jo Hyung, Choi Ga-eun, dan Kwon Min Ji tidak berada dalam performa terbaik. Sedangkan Red Sparks saat ini ada di peringkat ketiga Liga Voli Korea dan sedang berada dalam tren apik lantaran selalu meraih kemenangan sejak akhir November atau selama 8 pertandingan. Red Sparks menorehkan kemenangan 3-0 saat berjumpa GS Chalters pada putaran pertama. Skor tipis 3-2 jadi hasil akhir pada putaran kedua, dan laga terakhir kedua tim pada Desember berakhir dengan kemenangan Red Sparks 3-1. Megawati sudah mengumpulkan 72 poin dari 3 laga melawan GS Chalters musim ini. Pada pertemuan pertama, atlet asal Jember itu menorehkan 16 poin. Perolehan angka Megawati melawan GS Chalters menanjak menjadi 23 poin pada laga kedua, dan 33 poin pada pertemuan ketiga. Sementara itu, Suwon Hyundai Ece Hillstate berpotensi tumbang saat menjalani laga sulit yang salah satunya melibatkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 kian memanas tatkala memasuki paruh kedua yang akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2025 mendatang. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjadi tim yang paling mencuri perhatian saat kompetisi menuntaskan paruh pertama pada akhir tahun 2024. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut baru mengulang rekor kemenangan terpanjang mereka dalam satu musim. Ya, Red Sparks mengulang pencapaian pada musim 2008 hingga 2009 karena sudah membukukan total 8 kemenangan secara beruntun. Tidak bisa dipungkiri bahwa rekor menawan dari tim yang dilatih Ko Hye-jin tersebut tidak bisa dilepaskan dari performa pemain asing mereka. Adalah Megawati dan Vanja Bukilic yang disebut-sebut sebagai duo maut yang beraksi di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pasalnya, kedua pemain tersebut sama-sama berada di peringkat 5 besar top skor sementara dengan kolaborasi mereka yang nyaris menyentuh 1000 poin. Di sisi lain, Megawati berada di peringkat ketiga top skor dengan menorehkan total 404 poin hingga sejauh ini. Sedangkan Bukilic, dia berada tepat di bawah pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut dengan raihan 397 poin. Sangarnya Red Sparks tentunya menjadi alarm bagi tim-tim lainnya, salah satunya adalah Suwon Hyundai Ece Hillstate. Tim yang menyandang label sebagai juara bertahan itu menjadi salah satu korban keganasan Megawati dan kawan-kawan pada putaran ketiga lalu. Jalan Hillstate pada putaran ketiga memang tidak mudah lantaran mereka bahkan juga sempat dikalahkan Gwangju I Pepper Savings Ban. Dengan penampilan yang masih angin-anginan meski sebagai juara bertahan, salah satu media Korea Selatan, Megawati Hangestri Pertiwi diklaim memberikan dampak besar untuk Red Sparks di sejumlah aspek, menurut laporan media Korea Selatan. Musim 2024-2025 menjadi musim kedua Megawati bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Kendati melewati satu musim, efek Megawati tetap terasa untuk Red Sparks. Pada musim pertama, Megawati jadi sorotan di Liga Voli Korea. Selain jadi atlet voli pertama yang mengenakan hijab, performa Megawati juga jadi pertanyaan. Akan tetapi Megatron, julukan Megawati, menjawab keraguan itu dengan poin-poinnya untuk Red Sparks. Pemain 25 tahun tersebut juga ramah dengan penggemar.
Megawati termasuk atlet yang mudah bersosialisasi. Dampak signifikan yang diberikan Megawati adalah pengikut bagi Red Sparks di media sosial dan kehadiran penonton di gimnasium saat laga kandang. Setelah 1 musim berlalu, pengaruh Megawati untuk juara 3 kali Liga Voli Korea tetap terasa. Saat ini jumlah langganan saluran YouTube Red Sparks meningkat jadi 300.000 dibanding musim lalu 240.000. Sebelum Megawati gabung, subscriber Red Sparks hanya 30.000. Tambahan penonton dari warga Indonesia juga konsisten menyaksikan Red Sparks di stadion saat Megawati beraksi. Dari sisi penampilan, total 155 poin yang dikemas Megawati pada putaran ketiga membantu Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun. Tim asuhan Ko Hae-jin ini pun kukuh di peringkat ketiga sekaligus memberikan ancaman untuk Hillstatte. Bersama Vanja Bukilic, Megawati merupakan senjata andalan Red Sparks. Kualitas Megawati mengantarnya ke peringkat ketiga klasemen top skor sementara Liga Voli Korea dengan total 404 poin pada musim ini. Bukilic di peringkat 4 dengan 397 poin. Sementara itu, Vanja Bukilic merendah saat terus-terusan dipuji berkat pengorbanannya mengubah posisi dari opposite menjadi outside hitter Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kerja keras Bukilic sejak menjadi keluarga Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Korea musim ini benar-benar berimbas besar. Duetnya dengan Megawati Hangestri sukses menjadi kunci utama serangan Red Sparks yang bombardir. Mereka berdua kompak meramaikan 4 besar daftar top skor Liga Voli Korea, menunjukkan betapa signifikannya serangan mereka dalam membantu skuad berjuluk Red Force. Termasuk ketika peran Bukilic dan Mega yang krusial saat membawa tim asuhan Ko Hae-jin itu bangkit hingga mengganas di putaran 3. Red Sparks tak terkalahkan sepanjang putaran 3 dan telah mengemas 8 kemenangan beruntun. Selain Mega yang sukses jadi MVP putaran 3, peran Bukilic yang juga tak kalah penting jadi sorotan. Apalagi karena dia sejatinya merupakan pemain berposisi opposite hitter. Posisi tumpang tindih dengan Mega tentu tak bisa dihindari selain dengan mengubahnya sebagai outside hitter. Padahal jelas, pevoli asal Serbia itu tidak punya pengalaman sebagai outside hitter. Apalagi tugasnya juga akan jadi penerima receiver. Namun ternyata, ada beberapa pertimbangan yang membuat Ko Hae-jin akhirnya lebih memilih Bukilic yang diubah posisinya. Yang paling utama adalah memaksimalkan kekuatan ofensif dia dari sisi outside hitter. Sebagai pelatih, Ko Hae-jin tampak melihat potensi besar Bukilic jika diarahkan di posisi tersebut. Selain itu, pemain berpostur 198 cm itu ternyata juga sudah melakukan latihan dasar receive cukup lama sejak berusia 17 tahun. Dalam persiapannya ke Liga Voli Korea musim ini, Bukilic juga giat berlatih untuk posisi tersebut. Siapa sangka, kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil, pilihan Ko Hae-jin pun tak salah. Di sisi lain, Bukilic justru menggila sebagai outside hitter. Dia berhasil mengumpulkan 397 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%. Yang paling mengejutkan, efisiensi penerimaannya juga cukup bersaing dengan para outside hitter lainnya, dia berhasil mencapai 34,48%. Rekan-rekan setim Red Sparks hingga Ko Hae-jin pun sangat mengapresiasi kerja keras Bukilic, mereka melempar pujian atas dedikasi sang pemain yang totalitas. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diperhitungkan sebagai tim kuda hitam yang berpotensi mengganggu rivalitas dua tim peringkat teratas, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte. Setelah jeda Liga Voli Korea selesai, pertandingan akan berlanjut menuju paruh kedua yang akan dibuka dengan berlangsungnya putaran 4. Menuju paruh kedua musim yang akan bergulir 7 Januari 2025 mendatang, persaingan di divisi putri kembali akan mengarah pada dua tim teratas, Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Mereka adalah pemuncak klasemen saat ini, di mana Pink Speeders berada di puncak dengan 43 poin, disusul Hyundai Hillstatte dengan 41 poin. Tipisnya jarak poin kedua tim membuat finalis Liga musim lalu itu memang sempat digadang-gadang jadi kandidat juara musim ini. Namun, setelah bergulirnya putaran 3 kemarin dengan melejitnya satu tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, semua kini berubah. Media Korea,
Sergei Ilbo bahkan mulai menjuluki Red Sparks sebagai tim yang tengah menjelma jadi kuda hitam. Red Sparks menjadi satu-satunya tim tak terkalahkan sepanjang putaran 3. Bahkan tim asuhan Ko Hae-jin itu juga sudah membukukan 8 kemenangan beruntun, yang turut mengulang rekor kemenangan terbanyak klub itu sejak pernah mencapainya pada 2008 hingga 2009 silam, termasuk mengalahkan Pink Speeders dan Hyundai Hillstatter. Mereka pula lah yang memutus rekor kemenangan 14 laga beruntun milik Pink Speeders sebelumnya. Kuda hitam yang akan mengguncang sistem 2 kekuatan, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatter, adalah tim peringkat ketiga Jungkwanjang Red Sparks, 34 poin, 12 kemenangan, 6 kekalahan, demikian ulas media Korea Selatan, Sergei Ilbo. Mereka menyelesaikan paruh pertama musim dengan 8 kemenangan berturut-turut, termasuk 6 kemenangan di putaran ketiga, benar-benar menghilangkan keterpurukan di awal musim. Satu faktor utama yang membuat Red Sparks menjelma jadi tim berbahaya saat ini, adalah karena kehadiran duet Mega dan Vanja Bukilic yang makin padu, Mega makin tajam bahkan meraih MVP putaran 3. Sementara itu, pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kini mengantongi 404 poin dan bertengger di peringkat ketiga klasemen top skor Liga Voli Korea. Tingkat keberhasilan serangan Mega, 46,76%, juga menjadi yang tertinggi kedua setelah legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, 47,02%. Bukilic yang telah ditransformasi Ko Hae-jin untuk mengubah perannya dari opposite hitter menjadi outside hitter, juga mampu mengeluarkan potensinya. Bukilic juga meramaikan papan atas top skor dengan 397 poin di peringkat 4 dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%, serta RCV-nya mencapai 34,48%. Jika Jungkwanjang yang berada di jalur tepat dengan kekuatan, duo kiri kanan, Mega, Indonesia, dan Bukilic, Serbia, melanjutkan rekor kemenangan beruntunnya di paruh kedua musim. Nanti, persaingan divisi putri mungkin akan ditata ulang. Rivalitasnya akan menjadi persaingan antara